Di antara bisikan angin malam dan gemerlap bintang yang telah berusia miliaran tahun, ada sebuah pertanyaan yang menggantung dalam keheningan, sebuah rasa ingin tahu yang hidup di setiap jantung. Pernahkah kau merasa bahwa kehidupan ini, dengan semua lika-likunya, seolah-olah telah diatur sebelumnya? Bukan sebagai takdir yang kejam, melainkan sebagai sebuah partitur ilahi yang kita mainkan, seringkali tanpa menyadari notasi-notasi yang telah tertulis. Mari kita singkap tirai realitas sejenak dan merenungkan kemungkinan bahwa skenario kehidupan kita yang paling pribadi dan unik sebenarnya telah digariskan jauh sebelum alam semesta ini pertama kali mengembang dan menghembuskan nafas pertamanya. Bayangkan sebuah ruang tanpa waktu, sebuah kekosongan yang bukan tidak ada, melainkan penuh dengan potensi murni. Di sanalah, dalam keheningan prakosmik, jiwa-jiwa kita berkumpul bukan sebagai entitas terpisah, tetapi sebagai kesadaran tunggal yang saling terhubung. Dalam keadaan kesatuan ini, sebuah perjanjian suci dibuat. Setiap jiwa, dengan kehendak bebasnya yang murni, secara sukarela memilih sebuah peran, sebuah misi, sebuah skenario yang akan dijalankan di panggung fisik yang akan segera tercipta. Ini bukanlah sebuah naskah yang memaksa, melainkan sebuah peta bintang yang dipilih sendiri untuk menuntun perjalanan evolusi kita. Kita seringkali mengalami apa yang disebut déjà vu, sebuah perasaan aneh bahwa kita pernah berada di suatu tempat atau melakukan sesuatu sebelumnya, meskipun akal kita menolaknya. Mungkin ini bukanlah sekadar glitch dalam matriks otak kita. Mungkin ini adalah kilatan ingatan singkat dari jiwa kita, sebuah gema dari momen ketika kita meninjau skenario yang kita pilih di alam gaib. Rasa nostalgia yang mendalam untuk tempat yang belum pernah kita kunjungi, atau keakraban instan dengan orang yang baru kita temui, bisa jadi adalah benang-benang takdir yang mengingatkan kita pada janji yang telah kita buat sebelum kita mengenal bentuk fisik. Di lubuk hati yang terdalam, ada kerinduan yang tak terucapkan, sebuah haus akan makna yang tak bisa dipuaskan oleh kesuksesan duniawi atau kekayaan materi. Kerinduan ini seringkali kita salah artikan sebagai kekecewaan atau ketidakpuasan hidup. Namun, bagaimana jika kerinduan ini sebenarnya adalah kompas internal kita, getaran halus dari jiwa yang mencoba mengingat kembali tujuan utamanya? Ini adalah panggilan dari skenario asli kita yang berbisik pelan. Ingatlah, ada alasan mengapa kau ada di sini. Ada peran yang hanya bisa kau mainkan. Bayangkan sebuah perpustakaan agung yang tidak terbuat dari batu dan mortar, melainkan dari cahaya dan vibrasi. Di sanalah, di catatan Akasha, setiap skenario kehidupan tersimpan dengan sempurna. Bukan sebagai dokumen kering, melainkan sebagai aliran energi yang hidup, sebuah simfoni pengalaman yang menunggu untuk diorkestrasi. Setiap pilihan, setiap tantangan, setiap kegembiraan, dan setiap kesedihan dalam hidup kita adalah nada-nada dalam simfoni tersebut. Para master spiritual kuno menyebutnya sebagai benang takdir, dan mereka percaya bahwa tugas kita bukan untuk melawan benang ini, melainkan untuk belajar menari dengan indah di sepanjang alurnya. Maka dari itu, saat kau merasa tersesat, bingung dengan arah kehidupan, atau dipenuhi dengan pertanyaan tanpa jawaban, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri, bisikan apa yang coba aku dengar? Mungkin perasaan tersesat itu bukanlah tanda bahwa kau tanpa arah, melainkan justru tanda bahwa jiwamu sedang berusaha keras untuk menyelaraskan kembali dengan peta bintang yang ia bawa sejak awal. Perjalanan untuk mengungkap skenario ini bukanlah pencarian keluar, melainkan sebuah ziarah ke dalam. Sebuah proses mengingat kembali siapa diri kita sebelum kita dilahirkan ke dunia fana ini. Konsep bahwa kehidupan kita mengikuti skenario yang telah ditulis bukanlah penemuan modern.
Ia adalah sebuah kebenaran purba yang tertanam dalam mitos, simbol, dan ajaran esoterik peradaban kuno. Di dinding-dinding kuil Mesir yang tertutup debu waktu, para Fir'aun dipandu oleh kepercayaan bahwa nasib mereka telah ditentukan oleh para dewa sebelum mereka menghirup udara dunia. Di Yunani kuno, filsuf seperti Plato menggambarkan kehidupan kita sebagai bayangan dari realita yang lebih sempurna, sebuah permainan boneka di dalam gua, di mana sang dalang adalah takdir yang telah dipilih oleh jiwa sebelum turun ke alam fisik. Ajaran hermetik, sebuah warisan spiritual yang berusia berabad-abad, memberikan kita kunci yang sangat jelas melalui prinsip utamanya. Apa yang di atas sama dengan apa yang di bawah. Prinsip ini bukan sekadar perbandingan filosofis, ia adalah deklarasi metafisik. Skenario kehidupan kita yang di bawah di bumi adalah cerminan sempurna dari kesadaran kosmis yang di atas. Setiap peristiwa dalam hidup kita adalah sebuah tanda, sebuah refleksi dari pola yang lebih besar yang terjadi di alam roh. Memahami ini adalah langkah pertama untuk membaca peta yang kita bawa. Di tengah-tengah tradisi mistis Timur dan Barat, ada konsep tentang sebuah lapangan penyimpanan universal yang dikenal sebagai catatan Akasha. Bayangkan bukanlah sebuah perpustakaan fisik, melainkan sebuah lautan kesadaran yang mengandung setiap pikiran, setiap kata, setiap tindakan, dan setiap niat yang pernah terjadi. Lebih dari itu, di sanalah tersimpan naskah asli setiap jiwa. Mempelajari cara menyelami catatan ini secara spiritual adalah seperti membuka kembali halaman-halaman buku kehidupan kita sendiri yang ditulis oleh tangan kita sebelum kita dilahirkan. Filsafat Timur, terutama dalam konsep samsara dan karma, sering disalahpahami sebagai hukuman. Namun jika kita melihatnya melalui lensa skenario kehidupan, karma adalah mekanisme alami yang memastikan skenario itu berjalan sesuai rencana. Setiap tindakan kita adalah pilihan yang memperkuat atau mengubah alur cerita kita. Samsara atau siklus kelahiran kembali bukanlah jebakan, melainkan kesempatan berulang bagi jiwa untuk menyelesaikan babak-babak dari skenario epiknya, untuk belajar pelajaran yang dipilih sendiri hingga mencapai pencerahan. Di kota Delphi kuno, berdiri sebuah orakels terkenal yang di atas pintunya terukir kalimat Gnoti Seauton atau kenalilah dirimu sendiri. Perintah ini bukanlah ajakan untuk introspeksi psikologis semata. Ia adalah sebuah instruksi spiritual yang mendalam. Kenalilah dirimu yang bukan dari dunia ini. Ingatlah kembali siapa dirimu sebelum kau memiliki nama, sebelum kau memiliki tubuh, sebelum kau menandatangani kontrak jiwa untuk menjalani peran ini. Mengenal diri adalah proses menggali kembali ingatan ilahi itu. Semua kebijaksanaan kuno ini, dari Hermetisme hingga Vedanta, tidak berdiri sebagai dokumen sejarah yang kering. Mereka adalah peta hidup, kompas spiritual yang ditinggalkan oleh para master yang telah berhasil menelusuri jalan ini sebelum kita. Ajaran-ajaran ini adalah undangan untuk melampaui persepsi biasa dan mulai melihat pola-pola tersembunyi dalam kehidupan kita sendiri. Mereka adalah alat-alat suci yang memungkinkan kita untuk menerjemahkan bahasa simbolis yang digunakan oleh jiwa kita untuk berkomunikasi, membimbing kita kembali ke jalan skenario asli yang telah kita pilih. Menerjemahkan kebijaksanaan kuno ini ke dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti seorang aktor yang tiba-tiba sadar bahwa ia sedang berada di tengah panggung. Sebelumnya, ia hanya mengikuti gerakan dan ucapan secara naluriah. Tetapi sekarang,
Ia mulai melihat naskah di tangannya dan menyadari adanya sutradara yang mengarahkan dari kegelapan. Kesadaran inilah yang memulai transformasi. Kita tidak lagi hanya bereaksi terhadap kehidupan, kita mulai merespons dengan penuh kesadaran. Setiap momen menjadi kesempatan untuk bertanya, apa yang sedang diajarkan adegan ini kepadaku? Bagaimana ini sesuai dengan skenario yang kupilih? Tantangan terberat dalam hidup kita, kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, seringkali kita lihat sebagai penderitaan yang tidak adil. Namun melalui lensa skenario jiwa, pandangan ini berubah total. Tantangan-tantangan ini bukanlah hukuman, melainkan adalah pilar-pilar naratif yang sengaja kita masukkan untuk membangun kekuatan karakter. Seperti seorang pandai besi yang menempa baja dengan api dan palu, jiwa kita menggunakan pengalaman-pengalaman pahit ini untuk menjadi lebih kuat, lebih berbelas kasih, dan lebih bijaksana. Kesulitan adalah guru terbaik yang kita kontrak sendiri sebelum kita lahir. Hubungan yang kita jalin sepanjang hidup juga bukanlah kebetulan. Orang-orang yang masuk ke dalam hidup kita, baik yang membawa sukacita maupun luka, adalah para pemeran kunci dalam skenario kita. Mereka adalah jiwa-jiwa lain yang telah membuat perjanjian dengan kita untuk memainkan peran tertentu, membantu kita belajar pelajaran spesifik yang kita butuhkan. Beberapa datang sebagai cermin, menunjukkan kepada kita bagian dari diri yang pernah kita sembunyikan. Yang lain datang sebagai guru, kadang dengan cara yang paling menyakitkan, untuk mendorong kita bertumbuh melewati batas diri. Untuk benar-benar bertransformasi, kita harus melakukan perjalanan ke dalam, ke ruang keheningan, di mana suara ego yang bising mereda. Di sanalah, melalui meditasi dan kontemplasi yang dalam, kita bisa mulai mendengar bisikan lembut dari jiwa kita, sutradara sejati dari permainan ini. Ego yang berpercaya bahwa ia adalah aktor utama dan mengendalikan segalanya, harus belajar untuk menyerahkan kendali. Proses ini bukan tentang menghancurkan ego, melainkan tentang menempatkannya pada posisi yang tepat, sebagai alat yang berguna, bukan sebagai tuan. Keheningan adalah ruang di mana kita bisa berkonsultasi dengan naskah asli kita. Inilah inti dari alkimia batin, proses mengubah timbal pengalaman sehari-hari menjadi emas kebijaksanaan ilahi. Setiap emosi, marah, takut, sedih, bahkan sukacita adalah bahan mentah. Alih-alih menekan atau menghindarinya, kita belajar untuk memasukkannya ke dalam tungku pencerahan kesadaran kita. Di sana, dengan panas pengamatan yang tanpa hukuman, emosi-emosi ini dimurnikan. Marah berubah menjadi tindakan yang adil, takut berubah menjadi keberanian, kesedihan mendalam berubah menjadi belas kasih yang tak terbatas. Ini adalah transformasi jiwa yang sesungguhnya. Dengan melakukan alkimia batin ini, seluruh persepsi kita tentang kehidupan berubah secara fundamental. Kita berhenti melihat diri kita sebagai korban keadaan yang acak. Sebaliknya, kita menjadi partisipan yang sadar dan penuh niat dalam sebuah permainan ilahi yang megah. Kehidupan bukan lagi sesuatu yang terjadi pada kita, melainkan sesuatu yang terjadi untuk kita demi evolusi jiwa. Setiap langkah, setiap nafas, setiap detik menjadi sarana untuk memenuhi tujuan suci yang kita tetapkan sendiri sebelum waktu itu ada, membawa kita selangkah lebih dekat ke puncak pencerahan. Dan pada suatu saat, di tengah perjalanan alkimia batin ini, terjadi sebuah momen yang melampaui semua pemahaman. Sebuah kilatan cahaya yang bukan dari luar, melainkan meledak dari dalam. Dalam sekejap, kau melihat seluruh pemandangan hidupmu dari atas, seperti melihat sebuah mosaik yang megah. Setiap potongan kecil, setiap tawa, setiap air mata, setiap kegagalan, setiap kemenangan, terlihat memiliki tempatnya yang sempurna. Tidak ada lagi kebetulan, tidak ada lagi kesalahan. Hanya ada sebuah karya seni ilahi yang kompleks dan indah.
dan kau menyadari bahwa kau adalah senimannya sekaligus karyanya. Inilah klimaks dari pemahaman, momen di mana semuanya masuk akal. Dalam puncak pencerahan ini, tembok ilusi yang memisahkan diriku dan semesta runtuh. Ego yang selama ini berteriak tentang pentingnya dirinya, akhirnya diam. Kau menyadari bahwa kau bukanlah ombak yang terpisah dari lautan, melainkan kau adalah lautan itu sendiri yang sedang bermanifestasi sebagai ombak. Kehilangan identitas individual yang selama ini kau takutkan justru membawamu pada kebebasan yang paling murni. Rasa takut lenyap karena tidak ada lagi diri yang bisa dilukai. Yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh dengan kehadiran, sebuah kesatuan yang tak tergoyahkan dengan segala yang ada. Namun, pencerahan sejati bukanlah tentang melayang di awan-awan atau melarikan diri dari kehidupan duniawi. Ia adalah tentang kembali ke panggung yang sama, tetapi dengan kesadaran yang sepenuhnya baru. Kau tetap menjalankan peranmu sebagai seorang anak, orang tua, pekerja, atau teman. Tetapi kini, kau melakukannya dengan cinta yang tanpa syarat, tanpa kelekatan pada hasil. Kau menikmati setiap adegan, bukan karena kau berharap pada akhir yang bahagia, melainkan karena setiap momen adalah ekspresi dari keilahian itu sendiri. Dunia fana ini menjadi panggung suci bagi jiwa yang telah sadar. Dari ketinggian kosmik, kesadaranmu kembali mendarat dengan lembut di dalam tubuh fisikmu. Kau menyadari bahwa tubuh ini bukanlah penjara, melainkan adalah altar yang paling suci. Nafasmu adalah doa, detak jantungmu adalah ritme alam semesta. Panca indramu adalah jendela untuk menyaksikan keajaiban. Kembali ke diri sendiri berarti menemukan surga di dalam diri, di sini dan sekarang. Perjalanan epik ke alam gaib ternyata berakhir di ruang tamu hatimu sendiri, di dalam kesunyian nafas yang kau hirup saat ini. Lalu, di mana letak kebebasan berkehendak jika skenario sudah ditulis? Kebebasanmu terletak bukan pada mengubah adegan, melainkan pada bagaimana kau memainkannya. Kau tidak bisa mengubah hujan, tetapi kau bisa memilih untuk menari di dalamnya. Kebebasan berkehendak yang sesungguhnya adalah kebebasan untuk memilih responsmu di setiap momen. Memilih untuk merespons dengan cinta, bukan takut. Memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Inilah kekuatan kreatif terbesarmu, kemampuan untuk mewarnai skenario yang sudah ada dengan warna kesadaranmu sendiri. Maka, misteri tentang siapa dirimu sebelum kelahiran akhirnya terungkap. Jawabannya tidak tersembunyi di masa lalu yang jauh atau di dimensi lain. Jawabannya ada di sini, di dalam dirimu yang sedang membaca atau mendengar kata-kata ini. Kau adalah cahaya yang memilih untuk mengalami kegelapan. Kau adalah kebijaksanaan tanpa bentuk yang memilih untuk belajar melalui keterbatasan. Kau adalah cinta yang tak terbatas yang memilih untuk merasakan kerinduan. Pencarianmu telah berakhir karena kau telah menemukan bahwa yang kau cari selama ini adalah dirimu sendiri dalam segala kemegahan dan kesederhanaannya. Dan disinilah kita berada, di akhir kata-kata, tetapi di awal sebuah pemahaman yang baru. Perjalanan kita yang dimulai dengan sebuah pertanyaan di bawah bintang-bintang telah membawa kita kembali ke rumah, ke ruang paling suci di dalam diri kita sendiri. Kita telah menelusuri lorong waktu, menyelami kebijaksanaan kuno,
dan menemukan bahwa harta karun yang kita cari selama ini tidak pernah hilang. Ia hanya tertutupi debu dari kehidupan yang kita jalani, menunggu untuk diseka oleh kesadaran kita sendiri. Kita adalah penjelajah yang telah kembali dari perjalanan jauh, hanya untuk menemukan bahwa negeri yang kita cari adalah negeri asal kita sendiri. Maka, biarkanlah kebenaran ini meresap ke dalam setiap sel tubuhmu. Kehidupan ini bukanlah sebuah drama tanpa makna yang harus kau tanggung dengan berat hati. Ia adalah sebuah mahakarya yang kau tulis sendiri, sebuah lagu yang paling indah karena kau yang menyanyikannya, bahkan saat nada-nada itu terdengar pilu. Kekuatanmu bukan terletak pada kemampuan untuk mengubah takdir, melainkan pada keberanianmu untuk mencintai takdir itu, untuk menyambut setiap adegan, setiap karakter, dan setiap tantangan dengan senyum penuh kesadaran, karena kau tahu semua ini adalah bagian dari perjalanan pulangmu. Jika gema ini beresonasi dengan jiwa Anda, biarkan ia beristirahat di sana. Jangan buru-buru mencari jawaban lain atau bergegas ke video berikutnya. Sebaliknya, malam ini, dalam keheningan sebelum tidur, matikan lampu dan pejamkan mata. Rasakan napas masuk dan keluar. Lalu, di dalam keheningan itu, ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri, pada jiwa yang berani itu, karena telah memilih perjalanan ini. Biarkan rasa syukur itu menjadi doa terakhirmu, karena perjalanan spiritual yang paling dalam bukanlah tentang menemukan Tuhan di luar sana, melainkan tentang menyadari bahwa Tuhan telah ada di dalam, menunggu untuk diakui sepanjang waktu.